Halo Kicau Mania, kalian pasti pernah ngerasain kan betapa pusingnya kalau punya murai batu yang super giras sampai nabrak-nabrak ruji kandang setiap kali kita dekati. Rasanya sedih banget melihat burung idaman kita malah ketakutan dan beresiko luka di bagian paruhnya. Tapi tenang saja, di video kali ini, Cinta Kicau Mania akan membagikan rahasia paling ampuh dan alami untuk menjinakkan murai batu yang liar sekalipun. Kita nggak akan pakai cara-cara instan yang malah bikin burung stres, melainkan pendekatan psikologis dan konsistensi yang sudah terbukti 100% berhasil. Simak terus sampai habis, karena setiap langkahnya sangat krusial buat kenyamanan jagoan kalian di rumah. Sebelum kita masuk ke langkah teknis, kita harus paham dulu kenapa murai batu itu bisa giras. Pada dasarnya, sifat giras adalah insting pertahanan diri mereka di alam liar. Mereka menganggap manusia sebagai predator yang mengancam nyawa. Nah, tugas kita sebagai perawat adalah mengubah mindset burung tersebut agar menganggap kita sebagai sahabat atau penyedia sumber makanan utama. Proses ini butuh kesabaran ekstra dan gak bisa dilakukan dalam semalam. Jadi, buang jauh-jauh pikiran ingin burung langsung jinak dalam 1 jam, karena kita ingin hasil yang permanen tanpa merusak mental fighternya yang berharga. Langkah pertama yang paling mendasar adalah penempatan kandang yang tepat. Banyak orang salah kaprah dengan langsung menggantung burung di tempat yang sangat ramai agar terbiasa. Padahal, untuk tahap awal, sebaiknya letakkan murai batu kalian di tempat yang sering dilewati orang, tapi posisinya agak tinggi, sejajar dengan kepala kita atau sedikit lebih tinggi. Tujuannya, supaya dia merasa aman, tapi tetap bisa memantau aktivitas manusia di sekitarnya. Jangan ditaruh di tempat yang terlalu sepi, karena dia nggak akan pernah terbiasa dengan kehadiran kita. Biarkan dia beradaptasi dengan suara TV, langkah kaki, dan obrolan anggota keluarga selama minimal 3 hari pertama. Setelah masa adaptasi lokasi selesai, kita masuk ke teknik yang cukup efektif, yaitu terapi lapar. Tapi ingat, ini bukan berarti menyiksa burung tanpa makan ya. Caranya adalah dengan mengambil cepuk fur di pagi hari setelah dia mandi. Biarkan burung hanya memiliki air minum saja. Sekitar jam 10 atau 11 siang, saat burung mulai merasa lapar, dia akan mulai mencari-cari makanan. Di saat itulah, kita hadir membawa jangkrik. Dengan kondisi perut yang agak kosong, rasa takutnya akan sedikit terkalahkan oleh rasa laparnya. Ini adalah kunci awal membangun interaksi antara tangan kita dan insting makannya. Masih berkaitan dengan terapi lapar, berikan jangkrik menggunakan lidi terlebih dahulu jika burung masih sangat takut. Jangan langsung pakai tangan kalau dia masih nabrak ruji secara brutal. Potong kaki belakang jangkrik agar tidak melompat, lalu sodorkan perlahan melalui celah ruji. Kalau dia sudah mau mengambil dari lidi, besoknya perpendek lidinya sampai akhirnya kalian bisa menyodorkan jangkrik langsung dengan jari tangan. Rasakan momen saat burung mendekat dan mengambil makanan dari jari kalian. Itu adalah tanda pertama bahwa dia mulai menaruh kepercayaan pada kalian sebagai perawatnya. Salah satu cara mendinginkan suhu tubuh dan emosi burung yang giras adalah dengan mandi basah kuyup. Gunakan sprayer dengan setelan paling halus atau lembut agar burung tidak kaget. Semprotkan air secara perlahan mulai dari bawah, lalu ke bagian sayap dan punggung sampai seluruh bulunya basah kuyup, atau istilahnya nyekukruk. Dalam kondisi basah kuyup, burung cenderung akan diam untuk merapikan bulunya dan tidak punya energi untuk bertingkah liar. Di saat dia sedang sibuk menyisir bulu yang basah itulah, kalian bisa duduk di dekat kandang sambil mengajaknya bicara dengan suara lembut, agar dia terbiasa dengan aroma dan suara kalian. Suara air mengalir atau gemericik air memiliki efek relaksasi yang luar biasa bagi murai batu. Kalian bisa menempatkan burung di dekat keran air yang menyala kecil atau menggunakan rekaman MP3 suara alam di malam hari. Suara ini akan memberikan kesan suasana hutan yang damai, sehingga tingkat stres burung menurun drastis. Ketika burung merasa rileks, saraf-sarafnya yang tadinya tegang karena takut akan mengendur. Lakukan ini secara rutin setiap sore menjelang malam. Burung yang rileks akan jauh lebih mudah menerima instruksi atau latihan penjinakan yang kita berikan di siang harinya. Bagi kalian yang bingung memilih produk for atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Memilih nutrisi yang tepat sangatlah penting untuk menyeimbangkan metabolisme burung selama proses penjinakan, agar kondisinya tetap prima dan tidak drop.
Produk-produk yang kami rekomendasikan sudah melalui uji coba dan terbukti disukai oleh banyak penghobi kicauan di seluruh Indonesia. Jadi, jangan ragu untuk memberikan yang terbaik bagi gacauan kalian agar hasilnya maksimal dan memuaskan. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi mengajak burung mengobrol itu sangat efektif loh. Murai batu adalah burung yang sangat cerdas. Luangkan waktu sekitar 10 menit setiap pagi dan sore untuk duduk tepat di depan kandangnya, tanpa melakukan gerakan mendadak. Bicaralah dengan nada rendah yang menenangkan, sebut namanya berulang kali. Meskipun dia tidak mengerti kata-kata kalian, dia akan belajar mengenali getaran suara dan ekspresi wajah kalian. Konsistensi dalam interaksi verbal ini akan memperpendek jarak psikologis antara kalian dan si burung, sehingga dia tidak lagi menganggap kalian sebagai ancaman. Penggunaan kerodong juga harus diatur strateginya. Jangan menutup penuh kandang sepanjang hari, karena itu hanya akan mengisolasi burung dan membuatnya makin liar saat dibuka. Gunakan teknik kerodong separuh atau buka resletingnya sedikit saja di siang hari, agar dia tetap bisa melihat dunia luar secara terbatas. Kerodong penuh hanya dilakukan saat burung beristirahat di malam hari atau saat cuaca sedang sangat dingin. Dengan membiarkannya melihat aktivitas manusia secara bertahap melalui celah kerodong, dia akan merasa memiliki benteng aman, tapi tetap belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Percaya atau tidak, kebersihan kandang sangat berpengaruh pada tingkat stres burung. Kandang yang kotor dengan kotoran yang menumpuk akan mengeluarkan gas amonia yang membuat pernafasan burung terganggu dan membuatnya gelisah. Saat kalian membersihkan kandang setiap pagi, lakukan dengan gerakan yang lembut. Jangan menghentak-hentak atau membuat suara gaduh. Biarkan burung melihat bahwa aktivitas kalian di dalam kandangnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan, bukan untuk menyakitinya. Lama-kelamaan, dia akan merasa nyaman saat tangan kalian masuk ke dalam kandang untuk membersihkan karpet atau mengganti air minum. Ini adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula. Jangan pernah mendekati kandang dengan gerakan tiba-tiba atau lari-larian di dekatnya. Jika kalian ingin mengambil kandang atau memberi pakan, lakukan dengan gerakan yang slow motion dan terprediksi. Murai batu sangat sensitif terhadap gerakan cepat yang menyerupai gerakan serangan predator. Selalu berikan tanda suara kecil seperti siulan halus saat kalian mendekat, agar burung tidak kaget. Dengan menjaga ritme gerakan yang stabil, burung akan merasa bahwa lingkungan di sekitarnya sangat aman dan terkendali. Di malam hari, cobalah untuk membawa kandang ke dalam ruangan yang cahayanya agak redup. Lepaskan kerodongnya sebentar, dan biarkan dia bertengger dengan tenang di bawah lampu ruangan yang hangat. Dalam suasana malam yang sunyi, burung cenderung lebih pasif dan tenang. Kalian bisa mencoba memberikan 1 atau 2 ekor ulat Hongkong langsung dari tangan. Suasana malam yang damai ini adalah waktu emas untuk memperkuat bonding atau ikatan batin. Jika burung sudah mau menerima pakan di malam hari tanpa rasa takut, tandanya proses penjinakan kalian sudah mencapai angka 80%. Bagaimana kita tahu kalau murai batu kita sudah mulai jinak? Tandanya bukan cuma dia nggak nabrak ruji lagi, tapi dia mulai menunjukkan perilaku alami seperti rajin ngeriwik meskipun ada orang di dekatnya. Dia juga akan mulai berani mendekati jeruji saat melihat kita membawa wadah pakan. Jika burung sudah mulai ndeprok atau sedikit merayu saat kita dekati, itu tandanya dia sudah merasa sangat nyaman. Namun, tetap jaga agar dia tidak menjadi terlalu manja atau jinak lalat yang malah menurunkan performa tempurnya saat dilombakan nantinya. Kadang, dalam proses penjinakan, ada masa di mana burung terlihat lemas atau kurang bergairah. Ini biasanya karena perubahan pola rawatan yang terlalu drastis. Jika ini terjadi, jangan panik. Kembalikan dulu pola rawatan lamanya selama 1 atau 2 hari sampai dia kembali stabil. Lalu mulai lagi proses penjinakan dengan intensitas yang lebih rendah. Jangan dipaksakan, karena kesehatan burung tetaplah nomor 1. Penjinakan alami memang butuh waktu lebih lama, tapi hasilnya adalah burung yang mentalnya kuat dan fisiknya tetap sehat karena tidak mengalami trauma selama prosesnya. Kunci utama dari semua langkah yang saya sebutkan tadi adalah konsistensi. Jangan melakukannya hari ini, tapi besok libur. Murai batu butuh rutinitas yang tetap untuk membangun kepercayaan. Jika kalian rajin memberikan terapi mandi, lapar, dan interaksi setiap hari di jam yang sama, maka dalam waktu 2 hingga 4 minggu, kalian akan melihat perubahan yang sangat signifikan. Ingat, setiap burung punya karakter yang berbeda.
Ada yang cepat jinaknya, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Tugas kita adalah sabar dan terus konsisten memberikan kasih sayang melalui perawatan harian. Banyak mitos beredar seperti memandikan burung dengan air es atau memotong sayapnya agar tidak bisa terbang. Saya sangat tidak menyarankan cara-cara ekstrim seperti itu. Memandikan dengan air es bisa membuat burung sakit paru-paru atau bahkan mati karena syok. Memotong sayap apalagi? Itu akan merusak keindahan bulunya dan membuat burung kehilangan rasa percaya diri secara permanen. Cara alami yang kita bahas ini jauh lebih manusiawi dan hasilnya lebih berkualitas. Kita ingin memiliki burung yang jinak karena dia percaya pada kita, bukan karena dia merasa cacat atau tersiksa. Bayangkan kepuasannya saat kalian memiliki murai batu yang tetap memiliki gaya tarung yang gahar dan suara yang menggelegar. Tapi, di rumah dia bisa diajak bermain dan sangat tenang saat kita bersihkan kandangnya. Itulah tujuan akhir dari proses penjinakan alami ini. Burung yang jinak secara alami akan jauh lebih mudah untuk kita setting birahinya dan kita latih vokalnya, karena dia sudah tidak lagi stres dengan lingkungan sekitarnya. Kalian akan lebih menikmati hobi kicauan ini tanpa perlu merasa khawatir burung akan stres setiap kali ada tamu yang datang berkunjung ke rumah. Jadi intinya adalah kombinasi antara lokasi kandang yang tepat, terapi lapar yang terukur, mandi rutin, dan interaksi kasih sayang setiap harinya. Jangan pernah bosan untuk belajar memahami bahasa tubuh burung kalian. Semoga tips dari Cinta Kicau Mania ini bisa membantu kalian mengatasi murai batu yang giras dan mengubahnya menjadi jagoan yang membanggakan. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha jika dilakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba dan rasakan sendiri perubahannya pada burung kesayangan kalian di rumah dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke komunitas Kicau Mania lainnya, dan tentu saja subscribe channel Cinta Kicau Mania supaya kalian tidak ketinggalan tips-tips berharga lainnya seputar dunia burung. Kalau ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman tentang cara kalian menjinakkan burung, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi ilmu demi kemajuan hobi kicauan di tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi dan tetap semangat merawat gacoannya.